Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek bimbingan dan konseling dalam rangka penilaian uji kinerja yang saya laksanakan pada unit kerja saya SMP Negeri 2 Melandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video konseling individu dengan topik Stop Bullying. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Imam, silakan masuk. Yuk, silakan duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan hari ini apa yang kami dapatkan sangat bermanfaat untuk Mas Imam, ya. Silakan berdoa. Baik, terima kasih Mas Imam sudah mau datang ke ruangan BK. Tentunya Mas Imam tahu apa tujuan Mas Imam untuk didatangkan ke BK. Dalam hal ini ada yang harus Ibu pertanyakan dan ada yang harus diperjelas oleh Mas Imam, ya. Untuk kegiatan kita ini bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh Mas Imam guru saja, ya. Kemudian Mas Imam menerima dengan sukarela untuk mau menyampaikan ke Ibu, ya. Iya. Terus terbuka juga dan jujur apa adanya, ya. Baik. Seperti yang Ibu tanyakan tadi, Mas Imam tahu kan kedatangannya di sini karena apa? Karena membuli teman. Nah, apa sih bully itu? Melakukan kekerasan. Melakukan kekerasan. Kekerasan apa yang Mas Imam lakukan? Secara lisan. Secara lisan apa ya? Bilang teman saya dengan nama orang tuanya. Manggil temannya dengan orang tuanya yang baik. Ya, sebelum kita lanjut, ya, guru nanti ingin bertanya kepada Mas Imam dan biar Mas Imam jawab dengan jujur, dengan apa adanya, ya. Apapun itu tidak usah ditutup-tutupi. Mas Imam terbuka, mau jujur, berani mengatakan semuanya, ya. Baik, untuk itu tadi Mas Imam menyampaikan mengenai guru, ya. Jadi guru ini Mas Imam paham apa sih itu bully. Kemudian bully itu apa saja, itu Mas Imam harus tahu. Kira-kira yang Mas Imam tahu bully itu ada berapa sih? Ada apa saja bully itu? Bully secara fisik dan secara lisan. Bully secara fisik dan secara lisan, itu yang Mas Imam ya. Baik, sebelum Ibu jelaskan untuk ke sana, Mas Imam tadi menyatakan bahwa Mas Imam telah melakukan bully terhadap teman. Siapa yang Mas Imam bully? Bila, Alia, sama Sofi. India, Alia, sama Sofi. Terus kamu bully dengan Bunda saya panggil dengan
biar Mas Imam mendapatkan informasi yang lebih tentang bullying, kemudian baik itu yang dirasakan oleh korban atau teman-teman yang kamu bully itu juga terhadap Mas Imam sendiri ya. Ibu ingin menampilkan sebuah video, semoga dengan video ini kamu bisa memahami, oh iya apa sih yang tidak boleh saya lakukan, oh iya saya harus bagaimana sih, oh iya kalau saya melakukan bully itu akibatnya nanti bagaimana terhadap saya ya. Semoga dengan video ini kamu bisa memahami itu ya. Silakan disaksikan ya. Ini lagi cari jawab biar selamat dari musuh. Kelamaan mikir kamu. Ntar gak selamat jadinya selamat. Jangan bawa-bawa nama bokapku ya. Ya emang bener kan, bapakmu namanya Selamat, tapi tiap harinya selalu apes. Ya, yang penting gak kece aja kayak bapakmu. Kece, apa maksudmu? Ya bapakmu kan namanya Sabar, tapi sukanya marah-marah. Kece gak? Berani kamu ya ngecek orang tuaku? Ya kan kamu duluan yang mulai. Ada apa nih? Dia mengecek orang tuaku dan kamu duluan yang mulai. Udah, diam kalian. Dengar, apa kalian tidak tahu bahwa mengecek atau memaki orang tua adalah dosa besar? Sebagaimana hadir, termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Tapi aku tidak pernah mengecek orang tuaku kok. Iya, aku juga tidak pernah. Ya, tapi dengan kalian memaki atau bahkan membuat candaan orang tua orang lain, maka kalian sama halnya telah memaki orang tua kalian sendiri. Kok bisa? Apa kalian tidak lihat barusan? Gara-gara kamu mengecek orang tuanya, akhirnya orang tuamu juga menjadi bahan ejekan. Itu sama halnya kamu mengecek orang tuamu sendiri. Dan tahukah kalian, orang-orang yang berbuat dosa besar itu tempatnya di mana? Neraka. Celakalah bagi setiap mengumpat dan mencela. Tolong kalian. Kalian telah melakukan dosa besar dengan mengecek atau mencela para orang tua. Tolong kalian besar, lepaskan kami. Harusnya kamu menyesal ketika di dunia bertaubat, bukan di sini. Jadi apa? Jadi nikmatilah azab dari perbuatan kalian. Ya. Serbalik bro. Iya benar. Ya udah, mulai sekarang hormati orang tua kalian. Jangan sekali-kali menjadikannya bahan candaan atau ejekan, atau kalian akan celaka dunia akhirat. Astagfirullah. Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya, dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya. Nah, baik. Dari video yang barusan kamu saksikan, yang kamu simak, apa yang bisa kamu dapatkan? Nama orang tua dosa. Mengejek nama orang tua teman itu dosa. Selain itu apa lagi? Mengejek orang tua dengan mengejek orang tua sendiri. Mengejek orang tua teman sama dengan mengejek orang tua sendiri. Nah, perbuatan yang seperti itu akan mendapatkan perbuatan yang lain? Apakah boleh dilakukan? Tidak. Oke, dari situ kamu tahu bahwa kamu melakukan bullying, kamu mengejek kepada teman, walaupun itu secara verbal itu menyebabkan teman yang lain itu sakit hati. Iya. Satu, sudah diejek dengan nama orang tua, kemudian teman yang lain kamu juluki
Sofi, kenapa kamu kok sampai hati menjuluki dia si mata satu itu kenapa? Apa memang matanya satu? Berarti ada kekurangan secara fisik di situ, kemudian kamu memanggilnya seperti itu. Guru ingin tahu di saat kamu melakukan itu, mengejek temannya seperti itu, gimana sih perasaannya kamu? Bangga, atau senang, atau puas, atau gimana? Hah? Enggak. Terus kenapa kamu memanggilnya seperti itu? Kenapa? Alasan kamu untuk memanggil yang seperti itu loh kenapa? Hanya sebagai bahan ejekan, atau memang kamu itu nggak suka terhadap mereka, atau bagaimana? Cuman bahan ejekan. Oke, nah kamu harus tahu bullying dalam bentuk apapun itu semua ada hukumannya, ada undang-undangnya, ya. Kekerasan terhadap anak, yang namanya anak itu usia dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun itu anak, dan itu dilindungi oleh hukum, ya. Sekarang kalau tadi adalah yang terjadi terhadap korban atau mereka yang kamu ejek, sekarang kamu harus tahu apa sih dampaknya terhadap kamu sebagai pelaku bullying, ya. Silakan kamu lihat video ini, kemudian kamu pahami kira-kira nanti apa yang harus kamu lakukan, ya. Undang-undang apa yang mengatur pelaku dan korban bullying anak di Indonesia? Halo semua, kembali lagi di channel Penegak Hukum. Hukum apa sih yang akan kita bahas hari ini? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau desak, merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang dilakukan tidak sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu. Sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya. Biasanya, kasus bullying dilakukan oleh anak-anak sekolah. Karena perlakuan bullying itu dilakukan terhadap anak, maka itu termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya, menurut pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak sebesar 72 juta rupiah. Lalu, jika korban mendapatkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara itu, apabila korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pidana akan ditambah sepertiga dari ketentuan tersebut apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Bullying kerap dialami anak di lingkungan sekolahnya. Apabila bullying ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, atau masyarakat. Ini artinya sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari bullying yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis. Langkah yang tepat dilakukan siswa, orang tua atau wali, dan masyarakat adalah dengan melaporkan dugaan kepada dinas pendidikan setempat atau kementerian.
pasal tersebut ada sanksi pidana, namun juga pilihan dari tuntutan pidana hendaknya dijadikan upaya yang terakhir setelah upaya perdamaian telah dilakukan. Salah satunya melalui jalur mediasi antara pelaku bully dengan korban. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa Baik, barusan kamu sudah melihat dua video. Yang pertama adalah video mengenai bullying secara lisan dengan memanggil julukan teman. Nah, kemudian yang kedua ada sanksi hukum terhadap pelaku bullying. Baik, sekarang ibu ingin menanyakan, kamu sebagai pelaku bullying, kira-kira dengan adanya sanksi hukum barusan itu, apa yang ada dalam bayangan atau dalam benak Mas Imam terhadap apa yang kamu perbuat? Tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Tahu ya dampaknya ya bagi pelaku bullying ya. Baik itu korban maupun kamu sendiri sebenarnya ada perlindungan hukum, tetapi rata-rata yang dilakukan perlindungan hukum itu adalah terhadap siapa? Si korban. Baik, Bu Guru ingin tahu beberapa perilaku yang bisa kamu lakukan setelah kamu tahu dari video tadi, kira-kira kamu akan tetap melakukan bully, menjuluki temannya seperti itu, mengejek temannya seperti itu atau tidak. Dari situ Bu Guru ingin kamu menuliskan di sini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya yang berhubungan dengan perilaku bullying. Kemudian apa yang kamu dapatkan dari video tadi kamu tuliskan di sini sesuai dengan pertanyaan. Dan yang terakhir adalah rencana apa yang akan kamu lakukan untuk tidak melakukan bullying lagi. Tahan ya. Baik. Bawa boleh. Silakan kamu tuliskan di sini. Jawab sesuai dengan pertanyaannya ya.
Nah, kamu sudah menyisikan apa yang kamu dapatkan dari video itu tadi dan kamu bisa menyimpulkan mengenai dampak perilaku bullying, ya. Untuk si korban bagaimana? Untuk si korban, untuk teman-teman yang kamu bully itu tadi, gimana perasaannya? Sakit, tahu ya, berarti Mas Imam. Kemudian untuk Mas Imam sendiri, apa yang harus Mas Imam lakukan setelah mengikuti kegiatan ini kira-kira? Berhenti membuli. Baik, dengan komitmen Mas Imam seperti itu, dengan pemahamannya Mas Imam yang sudah Mas Imam dapatkan, Bu Guru ingin melakukan perjanjian atau kontrak perilaku yang harus kamu tuliskan di sini, yaitu kontrak perilaku tentang perubahan kamu, perubahan perilaku kamu yang awalnya kamu suka mengejek, memanggil teman dengan julukan itu. Ibu berharap kamu mengisi kontrak ini. Kemudian di sini yang pertama adalah kamu bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal apa? Nah, bagus, kamu tuliskan di sini. Kemudian apabila kamu masih melakukan hal tersebut, maka saya akan apa? Kamu tuliskan. Dan kemudian apabila saya tidak melakukannya setiap hari, maka saya akan seperti apa? Kamu tuliskan sesuai dengan apa keinginan kamu di sini. Kemudian di sini kamu tanda tangani dan dimulai dari kapan? Dibaca dari atas. Sesuai dengan perjanjian ini atau kontrak ini, perjanjian dimulai tanggal 5 Maret 2024. Saya akan bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. 1. Berhenti membuli. 2. Berhenti mengejek teman dengan nama orang tua. Terus kemudian apabila saya melakukan setiap hari, saya akan bersedia menerima sanksi dan saya akan meminta maaf kepada teman tersebut. Ya. Kemudian apabila saya tidak melakukan setiap hari, saya akan menerima konsekuensinya. Terima kasih. Baik, sesuai dengan kontrak perilaku ini, mudah-mudahan Mas Imam sudah
perjanjian ini, ibu akan melihat besok seperti apa, besok lusa seperti apa ya. Mudah-mudahan masing-masing benar-benar bisa berubah dan dalam jangka waktu tertentu